Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali majelis kita di dalam pembacaan risalah yang ringkas akan tetapi penuh dengan faedah dan manfaat, risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala, yaitu Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah tentang istiqomah, yang alhamdulillah pada kajian kita ini sudah kita ambil kaidah-kaidah yang disampaikan oleh penulis sampai pada kaidah yang ketujuh. Barangkali mungkin kita akan bacakan kaidah-kaidah tersebut yang telah kita pelajari secara ringkas, judulnya saja ya, atau kaidahnya saja, hanya untuk sekedar memurajaah, mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Jadi kalau kita lihat di daftar isi, bisa dibuka ya untuk memudahkan melihat kaidah yang telah kita pelajari. Pada kaidah yang pertama kita telah mempelajari bahwasanya istiqomah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ maka untuk siapa saja yang ingin mendapatkan keistiqomahan di dalam beragama, maka hendaknya dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hendaknya itu dilakukan setiap hari. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala telah menjadikan syariat salat yang kita lakukan itu mengandung permintaan ini, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tinggal kita ini dalam mengucapkan kalimat itu hendaknya apa? Menyadari apa yang kita ucapkan. Jangan sampai salat yang kita lewati itu, yang kita lakukan itu, kalimat ihdinas siratal mustaqim tidak kita sadari sama sekali. Maka hendaknya setiap kali sholat kita berusaha untuk memperhatikan apa yang kita baca. Karena apabila doa yang kita lantunkan, yang kita ucapkan kepada Allah Ta'ala itu kita lantunkan, kita ucapkan tanpa kesadaran, maka efeknya ini, maksudnya apa? Akibatnya itu nanti berbeda dengan doa yang benar-benar kita perhatikan. Tentunya akan lebih berpotensi diijabahi doa yang apa? Kita ucapkan dengan kesadaran ya. Kemudian kaidah yang kedua, penjelasan tentang hakikat istiqomah, yaitu luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim, yaitu menetapi manhaj yang lurus. Artinya menetapi syariat ini ya, baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin, yang itu mencakup perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah ya. Baik itu yang berkaitan dengan perintah-perintah ataupun yang berkaitan dengan larangan-larangan.
Artinya kita berusaha untuk menetapi syariat ini. Ya, itulah istiqomah. Yang itu dilakukan dengan terus-menerus. Sehingga dalam penjelasan tentang kaidah ini telah kita terangkan, hakikat istiqomah itu kita berada di atas jalan yang benar, ya kan? Jalan syariat Islam, ya. Dan kita ajak atau konsisten terus di atas jalan tersebut. Jadi mengandung dua hal ini. Tidak disebut istiqomah kecuali harus mencakup dua hal ini, ya kan? Kalau seseorang di atas jalan yang salah dan ajak padanya terus di situ, namanya bukan istiqomah, ya kan? Atau sebaliknya, orang yang sudah berada di atas jalan yang lurus tapi kok ternyata setelah itu menyimpang, maka itu juga bukan istiqomah. Maka istiqomah mengandung dua hal tersebut. Kemudian kaidah yang ketiga yang telah kita pelajari adalah penjelasan tentang pondasi dari istiqomah adalah keistiqomahan hati. Ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya keimanan walaupun itu mencakup perkara hati, lisan dan anggota badan, tetapi yang menjadi pokok pondasinya adalah apa? Keimanan yang ada dalam hati, keyakinan yang ada dalam hati. Ya, sehingga demikian pula istiqomah. Keistiqomahan lisan kita, keistiqomahan anggota badan kita itu sangat terpengaruh dengan apa? Pertama kali adalah keistiqomahan yang ada di dalam hati kita. Maka aslul istiqomati istiqomatul qalbi. Pondasi dari keistiqomahan adalah keistiqomahan hati. Kemudian kaidah yang keempat, al istiqomatul matlubah minal abdi hiya sadad, fa in lam yaqdir fal muqarabah. Kaidah yang keempat ini intinya adalah bahwasanya istiqomah yang seharusnya kita lakukan, keistiqomahan yang harus kita lakukan, seharusnya kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan syariat ini, semaksimal mungkin tepat, ya. Akan tetapi namanya kemampuan manusia itu terbatas, maka kita harus menyadari bahwasanya untuk bisa maksimal terus itu kayaknya nggak mungkin, ya kan? Sehingga Rasulullah mengatakan istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian tetapi kalian tidak akan mungkin bisa melakukannya secara sempurna 100%, kan gitu. Sehingga apabila tidak mampu semaksimal mungkin, maka paling tidak muqarabah, yaitu mendekati kesempurnaan. Dan ini tentunya sebagaimana ditegaskan oleh penulis, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah taala, ini menuntut adanya azm, tekad yang kuat pada diri kita, pada hati kita untuk berusaha tepat di dalam istiqomah, sempurna di dalam istiqomah. Jadi tekadnya yang kuat, yang sempurna untuk istiqomah. Adapun nanti hasilnya adalah sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Sebagaimana ketika kita menembak sasaran dengan panah ataupun dengan yang lain, tembak atau yang maka kita berusaha untuk tepat sasaran, ya kan? Adapun meleset sedikit ataupun agak sedikit jauh dan seterusnya, maka itu adalah sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Yang penting kita berusaha untuk istiqomah semaksimal mungkin. Jangan sampai kita itu pertama kali sudah ingin melakukan yang tidak sempurna, maka ini salah. Hendaknya kita semua berusaha untuk melakukan yang semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Kemudian kaidah yang kelima, bahwasanya keistiqomahan itu terkait dengan ucapan, perbuatan dan juga niat ataupun hati. Karena sebagaimana pada kaidah yang kedua tadi telah diterangkan bahwasanya istiqomah itu hakikatnya adalah melaksanakan syariat Islam ini secara menyeluruh. Dan syariat kita, syariat Islam itu syariat yang berkaitan dengan hati, lisan dan anggota badan. Sebagaimana iman tadi kita sampaikan, iman itu mencakup keyakinan hati, ucapan lisan dan anggota badan. Maka istiqomah pun demikian. Ya, istiqomah ada dalam hati, istiqomah ada dalam lisan, dan istiqomah ada dalam anggota badan. Kemudian kaidah yang keenam, tidak kalah penting kaidah yang keenam ini, bahwasanya untuk bisa mewujudkan keistiqomahan kita harus melakukan dengan lillahi wabillahi dan ala amrillah. Ingat ya, ini kalimat ini lillahi billahi ala amrillah. Maknanya apa? Lillahi maknanya apa? Dengan niat
yang ikhlas, ya kan? Dalam kita beristiqomah kita memiliki niat yang ikhlas. Kemudian billahi yaitu apa? Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin seseorang itu bisa melaksanakan istiqomah tanpa pertolongan Allah. Dan wa ala amrillah apa artinya? Sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah istiqomah. Kalau kita mau mewujudkan istiqomah harus memperhatikan tiga ini. Lillahi, kemudian billahi, dan ala amrillah. Kemudian kaidah yang ketujuh yang terakhir kita pelajari kemarin, bahwasanya hendaknya setiap kita ya ketika dalam usaha kita untuk istiqomah dan ternyata alhamdulillah mencapai keistiqomahan, maka jangan sampai kita sekali-kali berbangga diri dengan apa yang kita capai, karena pada hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah yang ketujuh ini dikatakan oleh penulis, alal abdi mahmastaqam alla yattakila ala amalih. Seorang hamba meskipun dia itu sudah mencapai keistiqomahan, jadi sudah berada di atas jalan yang lurus, maka jangan sampai dia itu bersandar pada amalnya. Oh, saya pasti selamat karena saya sudah mengikuti jalan yang lurus. Oh, saya pasti selamat karena saya sudah berada di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, saya pasti selamat karena saya sudah jadi seorang salafi. Jangan seperti itu. Setiap kita tidak ada jaminan keselamatan, ya kan? Maka jangan sampai kita bersandar pada amalan kita. Kita tetap harus berusaha untuk berusaha untuk menggapai istiqomah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, tapi tanpa merasa diri kita itu sudah selesai, sudah sudah istilahnya sudah bagus, sudah baik, ya, menganggap diri kita sendiri sudah suci. Bahkan ini ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah taala yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa kepadanya. Ya, ini kaidah yang sangat penting bagi kita yang berusaha untuk istiqomah. Ketika kita sudah berada di jalan yang benar, jangan sampai merasa bangga diri, ya kan? Tetapi kita tetap harus waspada terus sebagaimana dahulu para sahabat selalu waspada dari keburukan-keburukan. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan membaca penjelasan penulis pada kaidah yang ke-8, ya. Kita buka halaman 30. Al-Qaidatus Tsaminah. Kaidah yang ke-8 yaitu Samratul istiqamati fid dunya al-istiqamatu 'ala as-sirati yaumal qiyamati. Samratul istiqamah, buah keistiqomahan fid dunya, ketika di dunia. Jadi ketika seseorang itu bisa istiqomah di dunia, maka apa buah yang akan dia dapatkan? Apa buah yang akan dia petik, yang dia peroleh? Buahnya adalah apa? Al-istiqamatu 'alas sirati yaumal qiyamah, yaitu keistiqomahan di atas sirat pada hari kiamat. Buah dari keistiqomahan seseorang di dunia adalah apa? Keistiqomahan ketika dia melewati sirat pada hari kiamat. Apa itu sirat? Nanti kita akan dijelaskan oleh penulis bahwa sirat yang dimaksud adalah sirat jembatan, al-jisr al-mansub ala matni jahannam, jembatan yang dipancangkan, yang ditegakkan di atas punggung neraka jahanam, yang menghantarkan setiap orang yang ingin masuk ke dalam surga. Jadi setiap orang yang ingin masuk ke dalam surga tidak bisa masuk begitu saja, dia harus melewati jembatan ini dulu. Mau dia itu orang yang banyak dosanya atau orang yang soleh, bahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sekalipun, yang ingin masuk surga mau tidak mau harus melewati sirat. Tidak ada pengecualian. Kalau masalah hisab mungkin ada pengecualian, ya kan? Ada yang masuk surga tanpa hisab, ya kan? Ada yang masuk surga tanpa azab, tetapi melewati sirat semuanya pasti melewati. Nah, baik, kita baca keterangan dari penulis.
Kata beliau, man hudiya fid dunya ila siratillahil mustaqimi hudiya fid daril akhirati ila siratil mustaqimi al mansubi ala matni jahannam. Kata beliau, siapa saja yang diberi petunjuk, man hudiya, siapa saja yang diberi petunjuk fid dunya, di dunia ini, ila siratillahil mustaqim, menuju jalannya Allah yang lurus. Ini siapa saja yang di dunia ini diberi petunjuk untuk meniti jalan Allah yang lurus, yaitu apa? Jalan Allah yang lurus, al-Islam, syariat ini, ya kan, secara menyeluruh, mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik. Barang siapa yang diberi petunjuk di dunia ini menuju jalan Allah yang lurus, hudiya fid daril akhirati, maka dia akan diberi petunjuk di negeri akhirat, ila siratil mustaqim, kepada sirat, jalan yang lurus atau jembatan yang lurus, al-mansubi, yang ditegakkan, yang dipancangkan, ya, ala matni jahannam, di atas perut neraka jahannam, di atas perut atau punggung neraka jahannam. Ya, jadi neraka jahannam itu adalah tempat di akhirat yang sangat besar, sangat luas, dan di tengah-tengahnya itu dipancangkan dari satu sisi kepada sisi berikutnya, dipancangkan jembatan sirat yang membentang, ya kan, menuju surga. Maka orang tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali harus lewat ini. Baik, fa yaumal qiyamati, kata beliau, maka pada hari kiamat nanti, yunsabu siratun ala matni jahannama ahaddu minas sayfi wa adaqqu minas sya'rati. Pada hari kiamat nanti akan ditegakkan sirat, sebuah jalan atau jisr, yaitu jembatan, ala matni jahannam, di atas punggung neraka jahannam, yang sirat tersebut, jalan tersebut atau jembatan itu, ahaddu minas sayf, lebih tajam dari pedang, wa adaqqu minas sya'rah, dan lebih lembut dari rambut. Masya Allah, jembatan yang lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Bagaimana kita akan melewatinya? Kalau itu ada seperti itu di dunia, kita nggak bisa melewati, ya nggak? Kalau itu di dunia, wong seandainya ada jembatan dari tambang saja, ya kan, tidak lebih tipis dari rambut, mungkin segini ya, antum bisa melewatinya. Di dunia loh, nggak bisa kan? Akan tetapi nanti ukurannya di akhirat nanti bukan fisik, tetapi amalan. Ini apa maksudnya? Siapa yang ketika di dunia dia itu memiliki iman dan amal soleh, maka dia akan mudah melewatinya. Tetapi barang siapa yang di dunia ini tidak memiliki iman, maka tidak akan bisa melewatinya. Kalau ada yang memiliki iman tetapi amal solehnya itu tidak sempurna, tidak bagus, banyak dosanya, dia mungkin bisa melewati dengan sulit, dengan kesusahan. Bahkan ada yang tercabik-cabik ketika melewati walaupun selamat. Ada juga yang melewatinya kemudian terlempar ke dalam neraka jahanam. Beraneka ragam keadaan manusia ketika melewati sirat pada hari kiamat. Dan itu, ya, keadaan tersebut sesuai dengan bagaimana keadaan dia di dunia, yaitu dalam hal keistiqomahan meniti agama Islam. Semakin seseorang itu istiqomah meniti agama Islam, maka dia akan semakin mudah, lancar di dalam melewati sirat pada hari kiamat. Taib. Wa yu'marun nasu bil mururi alaihi, dan manusia diperintahkan untuk melewatinya, melewati sirat tersebut.
Tetapi perlu kita pahami ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada, yang akan diperintahkan melewati sirat hanyalah orang-orang Islam, hanyalah orang-orang yang muslim. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka menurut hadis-hadis yang ada, mereka telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain sebagainya ya. Di sana di antaranya secara makna ya saya sampaikan di sini, bahwasanya ketika setelah selesai proses di padang mahsyar termasuk hisab dan penimbangan amalan ya kan, maka Allah Ta'ala menyeru kepada seluruh umat manusia, hendaknya setiap kaum mengikuti siapa yang dia sembah. Setiap kaum hendaknya mengikuti siapa yang dia sembah. Maka di sana ada yang menyembah matahari. Matahari dimunculkan dan dimasukkan ke dalam neraka, mereka pun penyembahnya ikut masuk ke dalam neraka. Ada yang menyembah patung berhala ya kan, berhalanya dimasukkan ke dalam neraka, mereka pun penyembahnya ikut masuk dalam neraka. Sampai dalam riwayat disebutkan sehingga tersisa ahlu kitab dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Maka ahlu kitab ditanya oleh Allah Ta'ala, yang pertama kali adalah Yahudi. Siapa yang kalian tunggu? Bukankah tadi telah diserukan bahwasanya setiap umat harus mengikuti sesembahannya? Siapa yang kalian tunggu? Siapa sesembahan kalian? Ahli kitab dari kalangan Yahudi mengatakan, kami menunggu Uzair putra Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kalian dusta, Allah sama sekali tidak memiliki anak. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, sekarang apa yang kalian inginkan? Maka mereka mengatakan, kami ingin air, kami haus. Maka ditampakkanlah seakan-akan ada air di hadapan mereka, namun hakikatnya itu adalah apa? Neraka. Ini semacam fata morgana seperti itu. Maka mereka pun akhirnya lari ya, lari kemudian mendatangi air yang menurut anggapan mereka itu air. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam apa? Neraka jahanam. Kemudian orang-orang Nasrani yang kedua, ahli kitab dari kalangan orang Nasrani, mereka juga sama, ditanya, siapa yang kalian tunggu? Apa kata mereka? Tentunya mereka menjawab, Al-Masih ibnullah. Kami menunggu Al-Masih putra Allah. Sama jawabannya seperti tadi. Kalian dusta, Allah tidak memiliki anak ya kan? Terus kemudian ditanya apa yang mereka inginkan, mereka ingin minum, sama seperti tadi, ditampakkan fata morgana yang pada hakikatnya itu adalah apa? Neraka, sehingga mereka pun apa? Masuk ke dalamnya. Sehingga tersisa adalah di sana apa? Orang-orang yang beriman bersama dengan orang-orang yang mengaku iman dari kalangan munafik. Ya. Sampai akhirnya di sini ada proses lainnya. Sampai akhirnya dibentangkanlah sirat di atas neraka jahanam. Maka mereka semua diperintahkan untuk melewati sirat. Ya. Dan mereka diberi bekal apa? Cahaya untuk melewatinya. Karena ketika itu kondisi sangat gelap gulita. Gelap, tidak bisa melihat apapun. Maka setiap orang yang beriman itu diberi cahaya karena keimanannya. Yang mana disebutkan dalam hadis itu, ada di antara mereka yang cahayanya itu sebesar gunung. Bahkan ada yang lebih besar dari itu. Ada yang cahayanya itu hanya cuma ada di jempol kaki mereka. Itu pun kadang nyala, kadang mati, redup, ya kan? Kalau yang cahayanya besar, cahayanya terang, itu mudah bagi dia untuk berjalan karena dia bisa melihat. Tapi yang cahayanya seperti tadi di jempol kakinya kadang nyala, kadang redup, ya kan? Ketika dia nyala maka dia melangkahkan kakinya, ketika mati cahayanya dia berhenti. Sangat takut jatuh ke dalam neraka jahanam. Ya. Adapun orang munafik, maka mereka dipadamkan cahayanya. Dipadamkan apa? Cahayanya. Karena mereka hakikatnya tidak memiliki keimanan. Sehingga mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unzuru naqtabis min nurikum." Wahai orang-orang yang beriman, tunggu kami ingin mengambil manfaat dari cahaya kalian. Ya kan? Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke sana, ke belakang sana, cari cahayamu sendiri. Akhirnya mereka kembali, kemudian diberikan dinding oleh Allah Ta'ala
yang dibalik itu adalah rahmat, yaitu berisi orang-orang yang beriman, dibaliknya adalah azab, berisi orang-orang yang munafik. Sehingga orang munafik pun akhirnya apa? Masuk ke dalam neraka jahanam. Maka tersisalah orang yang beriman, yang mereka itu akan melewati sirat. Taib. Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi. Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi, dan mereka bertingkat-tingkat di dalam cara mereka melewati sirat. Maksudnya di antara mereka ada yang mudah sekali melewati sirat, ada yang kesusahan di dalam melewati sirat walaupun akhirnya mungkin berhasil, dan di antara mereka ada yang apa? Akhirnya jatuh pula ke dalam neraka jahanam. Dan ini sudah kita ketahui tadi, siapa yang melewati ini semua? Orang yang punya iman. Orang yang punya iman, ya kan? Jadi tidak setiap orang yang punya iman itu akan lancar nanti di sirat, tergantung amalannya, ya kan? Maka ini apa namanya, mengharuskan kita itu senantiasa waspada. Kita telah memiliki keimanan walhamdulillah, tetapi apakah iman kita sempurna? Apakah amalan kita itu bagus sehingga kita bisa lancar melewati sirat nantinya? Ataukah banyak dosa-dosa yang akan menghambat kita masuk ke dalam surga? Ya, maka kita harus memperhatikan hal ini. Yatafawatuna fi mururihim alaih, mereka bertingkat-tingkat di dalam lewatnya mereka di atas sirat. Tafawutahum fil a'mali wal istiqamati ala siratillahil mustaqimi fi hadhil hayatid dunya. Sebagaimana berbedanya mereka, ya, fil a'mali, di dalam amalan-amalan, wal istiqamah, dan di dalam keistiqomahan, ala siratillahil mustaqim, di atas jalan Allah yang lurus, fi hadhil hayatid dunya, di dunia ini, di kehidupan dunia ini. Maksudnya perbedaan cara mereka melewati sirat nanti di akhirat sesuai dengan perbedaan bagaimana keistiqomahan mereka, bagaimana amalan mereka ketika masih hidup di dunia. Semakin sempurna imannya, semakin bagus amalannya, semakin kuat istiqomahnya, maka akan semakin mudah mereka di dalam melewati sirat. Nah, ini penting ya, penting untuk kita fahami. Jadi buah dari keistiqomahan kita di dunia adalah akan istiqomah ketika kita melewati apa? Sirat nanti di hari kiamat. Maka harus kita perhatikan. Ini bukan sembarangan ya, berarti ya, pembahasan istiqomah ini bukan pembahasan yang sembarangan. Ini pembahasan yang berkaitan dengan selamat dan tidaknya kita nanti di akhirat. Nah, di sini dinukilkan perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Agak panjang perkataan beliau. Faman hudiya fi hadhihi ad-dari ila siratillahil mustaqimi alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, hudiya hunaka ila siratil mustaqimi al-musili ila jannatihi wa dari thawabihi. Saya agak cepat nggak apa-apa ya bacanya, maksud saya. Nanti kalau apa namanya untuk merasa pengen mengulangi, ada rekamannya insyaallah. Di YouTube juga ada ya. Baik di channel Wonogiri Mengaji atau di channel Fawaid ya. Faman hudiya fi hadhihi dar, barang siapa yang diberi petunjuk di negeri ini, yaitu di dunia ini, diberi petunjuk ila siratillahil mustaqim, untuk meniti jalan Allah yang lurus, alladzi arsala bihi rusulah, itu jalan yang Allah Ta'ala mengutus para rasulnya dengan jalan tersebut, wa anzala bihi kutubahu, dan Allah menurunkan kitab suci dengannya. Maksudnya jalan yang lurus ini adalah jalan yang diajarkan oleh para rasul. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang diterangkan di dalam kitab sucinya Allah. Itu maksudnya. Jadi barang siapa yang dia diberi petunjuk untuk meniti jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang diterangkan, ditunjukkan oleh para rasul atau diajarkan oleh para rasul dan diterangkan di dalam kitab sucinya Allah, hudiya hunaka, maka di sana nanti ya, hunaka di sana maksudnya di mana? Di akhirat. Hudiya, dia akan diberi petunjuk ila siratil mustaqim, kepada sirat yang lurus,
jalan yang lurus, yaitu jembatan tadi, al-musili ila jannatihi, yang menghantarkan kepada surganya, wa dari thawabihi, dan negeri yang penuh dengan pahalanya Allah Ta'ala. Ya. Jadi siapa yang diberi petunjuk meniti jalan yang lurus di dunia ini, yaitu agama Islam, mudahnya gitu ya, dengan sebaik-baiknya, maka dia akan diberi petunjuk untuk meniti apa tadi, sirat, jembatan di hari kiamat yang menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, wa ala qadri thubuti qadamil 'abdi ala hadha as-sirati alladhi nasabahu Allahu li'ibadihi fi hadhihi ad-dari yakunu thubutu qadamihi ala as-siratil mansubi ala matni jahannama. Baik. Wa ala qadri, dan sesuai dengan kadar, sesuai dengan kadar thubuti qadamil abdi, keteguhan telapak kaki seorang hamba, ala hadzal sirati, ketika meniti jalan ini, alladzi nasabahu Allah, yang Allah Ta'ala tegakkan jalan tersebut, li'ibadihi, bagi hamba-hambanya, fi hadhihi dar, di dunia ini, yakunu thubutu qadamihi, maka demikianlah keteguhan kakinya atau telapak kakinya, ala sirati, ketika dia meniti sirat, al-mansubi, yang ditegakkan, ala matni jahannam, di atas perut atau punggung neraka jahannam. Jelas ya? Sesuai dengan keteguhan kita di dalam meniti siratal mustaqim di dunia ini, sesuai dengan keteguhan kita mengikuti syariat Allah, tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan keteguhan kita di dalam mengamalkan kitab sucinya Allah Ta'ala, maka demikian pula bagaimana keteguhan kita nanti ketika bagaimana? Ketika kita meniti atau berjalan di atas sirat pada hari kiamat. Maka barang siapa yang ingin mudah ya meniti sirat pada hari kiamat, hendaknya dia berusaha teguh di dalam apa? Meniti sirat di dunia ini. Baik. Lalu beliau mengatakan, sebenarnya ini maknanya sama ya, tetapi beliau mengulang-ulangi agar lebih mendalam kita memahaminya. Beliau mengatakan, wa ala qadri sayrihi ala hadhihi as-sirati yakunu sayruhu ala dzaka as-sirati. Maka sesuai dengan kadar sayrihi, berjalannya dia, ala hadhihi sirat, ketika meniti sirat di dunia ini, syariat ini, yakunu sayruhu ala dzaka sirat, maka demikian pula perjalanan dia ketika meniti sirat di akhirat nanti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita itu di dalam meniti syariat Islam itu semangat, bersegera ya, sebagaimana yang Allah firmankan, wasari'u, misalkan ya kan, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha, dan seterusnya gitu kan. Kita bersegera sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam mengamalkan amalan-amalan dalam syariat Islam ya, maka insya Allah nanti ketika di akhirat pun kita akan bisa cepat di dalam apa? Melewati sirat yang sangat mengerikan di neraka, di atas neraka jahannam. Maka sesuai dengan kadar perjalanan kita ya di dalam mengikuti syariat ini, demikianlah kadar kita nanti ketika meniti sirat di atas neraka jahannam. Dan di sini kemudian beliau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang bagaimana keadaan nanti di akhirat. Bagaimana perbedaan orang-orang yang meniti sirat nanti di akhirat. Faminhum, maka di antara mereka, man yamurru kal barqi, di antara mereka ada yang melewati sirat kal barqi, sebagaimana apa? Al barq itu apa namanya? Kilat. Ya.
Kilat itu yang mana ya? Yang cahaya yang ketika kadang mendung gitu ya. Jadi sangat cepat nggak itu? Sangat cepat. Secepat kilat biasanya kan apa namanya istilahnya secepat kilat. Jadi mereka melewati sirat itu secepat kilat. Ya, luar biasa. Padahal neraka jahanam itu luasnya nggak ketulungan, ya kan? Nggak bisa kita bayangkan dengan bayangan kita. Nah, wa minhum man yamurru kat-tarfi. Di antara mereka ada yang melewati sirat kat-tarfi, seperti kedipan mata, sekejap mata. Cepat mana kira-kira antara al-barq dengan at-tarf, kedipan mata? Hah? Cepat mana? Kalau dari urutannya, dari urutan yang disampaikan oleh beliau di sini, secepat apa namanya lebih cepat kilat, ya kan? Lebih cepat kilat daripada apa? Kedipan mata. Karena kedipan mata itu membutuhkan gerakan apa? Otot, ya enggak? Ya kan? Namanya kedipan mata kan mesti ada otot mata yang bergerak. Sedangkan ini cepat sih memang, cuman kan memang jaraknya itu sedikit, ya, berapa sentimeter saja kan. Tapi kalau kilat itu kan cahaya. Antum lihat di atas sana cepat banget, yang itu berjalan nggak sekedar beberapa senti, tapi berjuta-juta kilometer barangkali, ya kan? Masya Allah. Sehingga lebih cepat mana? Antara kedipan mata dengan kilat, lebih cepat kilat. Maka di antara manusia ada yang walaupun kedipan mata itu sudah cepat, gitu kan, tetapi lebih cepat kilat. Ya. Di antara mereka ada yang melewati sirat kalbarqi, seperti kilat, ya. Di antara mereka ada yang melewati sirat seperti kedipan mata. Dan ini tentunya orang-orang yang luar biasa keimanannya, ya. Dan tentunya di antara manusia yang melewati terlebih dahulu sirat tersebut adalah siapa? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ketika itu kalau kita baca dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan sirat, disebutkan bahwasanya di waktu itu tidak ada seorang pun yang berani berucap, tidak ada seorang pun yang berani berkata-kata kecuali para nabi dan rasul. Itu pun hanya mengucapkan apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maksudnya berdoa kepada Allah agar menyelamatkan para umatnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga mendoakan umatnya seperti itu. Allahumma sallim sallim. Mereka para nabi sudah selamat terlebih dahulu kan. Tidak mungkin mereka kesusahan kan. Mereka sudah melewati terlebih dahulu sirat, menunggu di ujung sana dengan mengucapkan Allahumma sallim sallim. Ya. Nah, kemudian disebutkan wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka ada yang melewati sirat bagaikan apa? Angin yang bertiup. Ya. Wa minhum man yamurru kasyaddir rikab. Di antara mereka ada yang melewati sebagaimana larinya binatang tunggangan. Ya, mungkin kuda, disebutkan dalam hadis itu disebutkan kuda, di antaranya kuda yang larinya kenceng gitu kan. Ada juga yang lewatnya seperti onta dan lain sebagainya. Pokoknya kundangan, apa namanya? Tunggangan, binatang tunggangan. Wa minhum man yas'a sa'ya. Di antara mereka ada yang melewati sirat dengan berlari. Jadi tidak sebagaimana menunggangi tunggangan, hewan tunggangan, ya. Tetapi dia sebagaimana orang yang berlari. Lari dengan kaki. Sebagaimana orang yang berlari dengan apa? Kaki. Ya, artinya bagaimana? Ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang dengan tunggangan, dibandingkan dengan yang seperti angin, dibandingkan dengan yang seperti kedipan mata, dibandingkan dengan yang secepat kilat. Lama lari soalnya kan. Dan itu masih ada yang lebih lama, ikhwan. Wa minhum man yamshi masya. Ada yang hanya berjalan kaki. Ya, kok berbeda-beda seperti ini, bagaimana? Ya karena tadi perbedaan amalan mereka. Perbedaan amalan mereka, perbedaan keimanan mereka, termasuk juga tadi apa yang menyebabkan apa? Cahaya mereka yang mereka dapatkan. Ya kan? Antum kalau misalkan berjalan di waktu malam ketika cahayanya terang,
Mudah nggak? Mudah. Ya, tetapi ketika berjalan di waktu malam cahayanya redup, lebih susah. Berjalan di waktu malam cahayanya sangat redup sekali, lebih susah lagi, kan gitu kan? Sehingga mestinya lebih pelan lagi karena hati-hati. Nah, seperti itu. Demikian pula gambarannya ketika di atas sirat. Orang yang cahayanya besar, cahayanya terang, maka dia akan mudah melewati sirat. Terlebih lagi kalau dia amalannya apalah? Amalan yang bagaimana? Amalan yang luar biasa, soleh, banyak amal solehnya dan sebagainya. Taib. Wa minhum man yahbu habwa. Di antara mereka ada yang merangkak. Di antara mereka ada yang apa? Melewati sirat dengan cara merangkak. Tidak bisa berjalan. Jadi saking takutnya gitu kan, dan cahayanya sangat redup ya, kemudian dia merangkak. Maka kondisi manusia itu pun beraneka ragam. Ada yang disebutkan dalam beberapa catatan tulisan para ulama ya. Kalau kita mau bagi keadaan manusia yang melewati sirat itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Melewati sirat dengan selamat tanpa ada kekurangan, tanpa ada luka sedikit pun. Yang kedua, bisa melewati sirat tetapi dengan mendapatkan luka. Karena nanti kita akan ketahui di antara sirat itu, di sebelah kanan dan kiri sirat itu ada penyambar-penyambar, kalalib ya, yang menyambar-nyambar orang yang melewati sirat. Ya kan? Jadi tidak hanya sekedar siratnya saja yang mengerikan, tetapi di kanan dan kirinya sirat itu ada kalalib. Kalalib itu penyambar-penyambar yang ujungnya itu lancip, ya kan? Bisa menyaut orang yang kena dan menariknya. Ya mungkin seperti kail gitu ya. Ya. Dia fungsinya untuk menyambar-nyambar orang yang lewat di atasnya. Makanya ada orang yang melewati sirat dengan selamat tanpa kena sambaran tadi, ada yang melewati sirat dengan selamat tetapi kena sambaran sehingga dia itu mungkin luka tubuhnya, dan ada yang terkena sambaran itu dan terlempar jatuh ke dalam neraka jahanam. 3 kelompok manusia yang melewati sirat keadaannya ya. Ada yang selamat tanpa kekurangan suatu apapun, ada yang selamat bisa melewati sirat tetapi dengan membawa luka ya kan, karena tersambar oleh kalalib tadi, dan ada yang terkena kalalib dan dijatuhkan ke dalam neraka. Dan semuanya orang yang beriman. Iya, orang yang beriman. Karena kalau kita bicara orang yang kafir dan munafik sudah terlebih dahulu masuk dalam neraka jahanam. Nah, terus bagaimana orang beriman itu masuk neraka? Ya, kita tahu bahwasanya orang yang beriman itu tidak semuanya itu selamat dari neraka, ya kan? Ada yang karena dosanya yang banyak dia masuk ke dalam neraka, tetapi selama dia masih memiliki keimanan, nantinya dia akan mendapatkan syafaat dan keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Nah, maka dikatakan di sini oleh penulis setelah menyampaikan ini kondisi orang yang melewati bagaimana kecepatan mereka di dalam melewati sirat, dia mengatakan wa minhum al-makhdushul musallam. Di antara mereka ada yang disebut al-makhdush. Al-makhdush itu tercabik-cabik. Ini tercabik-cabik oleh kalalib tadi yang saya sebutkan. Penyambar-penyambar yang berada di sebelah kanan dan kiri sirat yang ujungnya lancip. Ya. Dia tercabik-cabik al-makhdush tapi musallam. Apa musallam? Terselamatkan. Walaupun tercabik-cabik oleh kalalib, tetapi dia masih selamat. Alhamdulillah bisa lewat. Ya kan? Tetapi wa minhum al-mukardas finnar. Wa minhum al-mukardasu finnar. Di antara mereka ada yang terlempar ke dalam neraka. Jadi tersangkut oleh penyambar tadi, ya, terbawa, terseret dan terlemparkan ke dalam neraka. Masya Allah. Ini ya keadaan siapa ini? Kaum muslimin. Nanti diserat seperti ini. Tinggal kita nanti memikirkan bagaimana sih nanti keadaan kita. Kita harus memikirkan seperti ini, ya kan? Jangan terus jangan melulu memikirkan besok nanti makan apa ya. Teman saya sudah punya mobil, saya belum punya, mikir seperti itu. Jangan melulu mikir seperti itu. Pikir yang seperti ini nih. Nanti ketika kita di akhirat bagaimana kita bisa melewati sirat? Termasuk yang mana kita?
Apakah termasuk yang bisa dengan melewati secepat kilat? Alhamdulillah. Atau malah mungkin yang apa? Merangkak. Bahkan disebutkan dalam hadis. Di sini tidak disebutkan ya. Disebut dalam hadis itu ada orang yang tadi saya sebutkan apa? Cahayanya itu hanya di ujung jempol kaki, ya kan? Kadang nyala, kadang mati. Bahkan mungkin nyalanya lebih sedikit daripada matinya lebih sering, gitu kan? Barangkali seperti itu. Baik, orang ini bagaimana ketika melewati sirat? Tadi kan disebutkan apa? Ketika nyala dia maju, ketika mati dia diam. Maka ada yang merangkak, ikhwan. Ada yang merangkak melewati sirat. Terkadang dia terjatuh sehingga apa? Bergantungan dengan tangannya. Terus dia naik lagi. Kemudian dia berusaha untuk jalan lagi. Jatuh lagi. Sekarang gantian kakinya yang tergantung. Terus dia naik lagi. Masya Allah. Disebutkan sampai detail seperti itu di dalam hadis. Sehingga Masya Allah, ini kalau kita membaca beneran ya hadis tersebut, maka kita akan mengetahui betapa sulitnya melewati sirat bagi orang-orang yang memang di dunia itu keistiqomahannya kurang sempurna. Maka hendaknya kita memperhatikan diri kita. Maka di sini Syekh mengatakan, falyanzuril abdu sayrahu ala dzalika sirati min sayrihi ala hada hadwal qadzati bil qadzati jazaa'an wifaqa. Maka hendaknya seorang hamba itu memperhatikan bagaimana dia nanti akan berjalan di atas sirat itu, ya kan? Min sayrihi, sebagai akibat dari perjalanan dia ala hada, atas sirat yang ada di dunia ini. Hadwal qadzati bil qadzah, sebagaimana setaranya bulu anak panah dengan bulu anak panah yang satunya. Artinya sama. Maksudnya apa? Kalau kita melewati sirat di dunia ini dengan cara sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, bagus gitu kan, istiqomah yang sempurna, maka nanti di sirat di akhirat nanti akan melewati apa? Dengan sebaik-baiknya. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setara, yang sama persis. Ya. Yang sesuai, balasan yang sesuai. Allah mengatakan dalam surat An-Naml, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian itu diberi balasan di akhirat illa ma kuntum ta'malun, kecuali sesuai dengan apa yang dahulu kalian amalkan, kalian perbuat di dunia. Nah, tinggal satu halaman. Baik, jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita meniti sirat di dunia ini. Bagaimana kita beragama, bagaimana kita menjalankan syariat ini, bagaimana kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita mentaati Rasulullah SAW, bagaimana kita mengikuti jalan beliau. Kita harus perhatikan ini betul-betul, ya, karena nanti berdampak kepada bagaimana kita melewati sirat di akhirat. Dan di sini beliau mengatakan, wal yanzurish syubuhati wasyahawati allati ta'uquhu an sayrihi ala hadzal siratil mustaqim. Maka hendaknya juga seorang hamba itu memperhatikan syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat allati ta'uquhu an sayrihi ala hadzal siratil mustaqim, yang menghalangi dia, allati ta'uquhu, yang menghalangi dia dalam perjalanannya meniti siratal mustaqim ini, yaitu di dunia ini. Jadi ketika kita meniti siratal mustaqim, mengikuti syariat Islam, ya, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, di sana ada penghalang-penghalang yang menghambat kita untuk istiqomah, yaitu apa? Apa tadi? Syubhat dan syahwat. Dan ini nanti akan diterangkan oleh Syekh pada kaidah yang ke-9 tentang syubhat dan syahwat sebagai penghalang istiqomah. Tapi secara ringkasnya, syubhat itu adalah penghalang istiqomah yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Itu syubhat. Ya, berkaitan dengan apa? Ilmu dan keyakinan. Maksudnya apa? Seseorang itu terhalang meniti jalan yang lurus karena dia ilmunya tidak benar, sehingga menganggap sesuatu yang salah sebagai kebenaran, menganggap sesuatu yang bid'ah sebagai sunnah, bahkan menganggap yang sunnah sebagai bid'ah.
menganggap sesuatu yang syirik dianggap perkara yang biasa-biasa saja di dalam agama. Syubhat kan? Ya. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak istiqomah, artinya tidak meniti jalan yang benar. Ini syubhat. Di penghalang istiqomah yang kaitannya dengan apa? Ilmu dan keyakinan. Adapun syahwat penghalang istiqomah yang kaitannya dengan apa? Kehendak seseorang. Ya. Kehendak seseorang. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah mengetahui satu perkara ini adalah baik, kalau dia tidak memiliki kehendak yang tulus, dia tidak akan bisa melakukannya. Ya. Karena kehendak ini seringkali terkotori oleh hawa nafsu, ikhwan. Ya. Terkotori oleh apa? Hawa nafsu, syahwat. Ini. Demikian pula ketika seseorang itu mengetahui suatu jalan itu merupakan keburukan, kemaksiatan. Ya kan? Dia sudah tahu sebenarnya ini maksiat. Tapi kok dia tetap tetap nyemplung ke dalamnya, tetap melakukannya. Apa sebabnya? Bukan karena masalah ilmunya yang salah, bukan karena masalah dia tidak tahu ini maksiat, tetapi karena apa? Irodahnya, kehendaknya. Dia tuh masih ingin untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya. Masih ingin untuk apa? Ini mendapatkan bagian jiwanya. Ya kan? Maka ini syahwat. Dan ini menghalangi istiqomah. Dan nanti dua hal ini nanti akan diterangkan secara lebih lanjut oleh Syekh dalam kaidah yang ke-9 insyaallah taala. Intinya di sini Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengingatkan kita untuk memperhatikan dua hal ini. Ya, setelah kita memperhatikan tadi yang pertama apa? Bagaimana berjalannya kita di atas Shiratal Mustaqim ini, jangan lupa untuk memperhatikan penghalangnya, yaitu syubhat dan syahwat. Kita perhatikan agar kita tidak sampai terhalang oleh dua hal tersebut. Kata beliau, fa innahal kalalibul lati bi jambatay dzakas sirati takhtafuhu wa ta'uquhu 'anil mururi 'alaihi. Kata beliau, karena sesungguhnya hal itu, yaitu penghalang-penghalang berupa syubhat dan syahwat itu, ya, di akhirat itu adalah apa? Kalalib. Dia adalah kalalib. Itu tadi yang saya sampaikan, penyambar-penyambar tadi yang ujungnya lancip tadi. Allati bijambatai dzakas sirat, yang berada di dua sisi sirat, di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ya kan tadi saya sampaikan, sirat itu selain dia itu mengerikan keadaannya, ternyata di kanan kirinya itu ada penyambar-penyambar kalalib ini. Ya, kalalib yang ujungnya itu lancip-lancip, ya kan? Bengkok. Ya. Tahtofu, yang dia senantiasa menyambar-nyambar orang yang melewati di atas sirat, dan dia akan mengenai siapa saja yang Allah kehendaki untuk terkena. Wa ta'uquhu 'anil mururi 'alaihi, dan kalalib ini akan menghalangi dia dari melewati sirat. Kata Syekh, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa in kathurat huna wa qawiyat fakadzalika hiya hunak. Ya, apabila banyak di sini di dunia ini dan menguat, maksudnya apa? Banyak dan menguat ini syubhat dan syahwat. Kalau seseorang itu terkontaminasi oleh syubhat dan syahwat secara banyak dan kuat di dunia ini, di dalam melewati sirat, ya, dia bergumul dengan syubhat, terkena syubhat sehingga dia itu melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam agama, bahkan dia juga terkena syahwat sehingga melakukan banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Ya kan? Fakadzalika hiya hunak. Maka demikian juga nanti di sana, yaitu di akhirat, di sirat itu akan banyak kalalib yang menyambar-nyambar dia, dan bisa jadi dia akan terkena, bahkan bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Tuhanmu sekali-kali tidaklah menzalimi hambanya. Maksudnya ketika ada orang yang melewati sirat kok terkena kalalib, itu bukan karena Allah yang menzalimi, tapi itu adalah akibat dari bagaimana dia ketika di dunia. Ya, akibat dia bermain-main dengan syubhat, akibat dia melepaskan syahwat dan hawa nafsunya, sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka di akhirat pun dia
tersusahkan di dalam melewati sirat. Nah, ini kalam ini dari Ibnu Qayyim dinukil dari Madarijus Salikin, ya. Disebutkan dalam catatan kaki Madarijus Salikin juz pertama halaman 10. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menutup kaidah yang ke-8 ini dengan mengatakan man kana fi hadhil hayatid dunya takhtafuhu asy-syubuhatu wasyahawatu 'anis siratil mustaqimi fasatakhtafuhu al-kalalibul lati 'ala jambatay as-sirati yaumal qiyamati mithla ma khatafathu asy-syubuhatu wasyahawatu fid dunya. Maka kata beliau, barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia tersambar oleh syubhat dan syahwat ketika meniti siratal mustaqim, ya, sehingga terhalang dari meniti siratal mustaqim secara baik, fasatakhtafuhu al-kalalib, maka kalalib, ya, akan menyambar-nyambar dia, akan mengenai dia, allati ala jambatay sirat, yaitu kalalib yang berada di dua sisi sirat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mithla ma khatafathu syubhat wasyahawat fid dunya, sebagaimana sambaran-sambaran syubhat dan syahwat yang mengenai dia di dunia ini. Ya, ini penjelasan tambahan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah tentang kalam tadi. Lalu beliau mengatakan walahu kalamun akharu qaribun min hadza fi kitabih al-jawabil kafi. Dan beliau yaitu Imam Ibnu Qayyim memiliki perkataan yang lain yang semakna dengan ini dalam kitab beliau yang lain, yaitu dalam Al-Jawabul Kafi, atau nama yang lain adalah apa? Ad-Da' wad-Dawa. Jadi Al-Jawabul Kafi ini nama kitabnya Ibnu Qayyim yang biasanya juga disebut dengan kitab Ad-Da' wad-Dawa, ya, kitab yang menjelaskan tentang hakikat penyakit manusia itu apa dan apa obatnya. Bukan penyakit apa? Batuk, pilek, bukan, tetapi hakikat penyakit yang terkait dengan apa? Kehidupan manusia yang menghalangi kebahagiaan hidup di akhirat. Ya, ini ikhwan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang ke-8 yang sangat-sangat penting mengingatkan kita agar kita itu harus berusaha benar-benar istiqomah meniti siratal mustaqim di dunia ini, karena itu dampaknya, ya, akibatnya adalah ketika kita nanti meniti sirat, jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam di akhirat. Maka hendaknya kita, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, memperhatikan bagaimana kondisi kita meniti sirat mustaqim di dunia ini, dan bagaimana kita menjauhi syubhat dan syahwat yang menghalangi menghalangi kita meniti siratal mustaqim di dunia ini. Taib, ini ikhwan yang bisa kita pelajari malam hari ini. Semoga apa yang kita baca memberikan manfaat kepada kita, dan Allah Ta'ala memberikan taufiknya untuk kita bisa mengamalkan apa yang telah kita baca, yang telah kita pelajari. Insya Allah kita nanti lanjut pada pertemuan berikutnya pada kaidah yang ke-9, menjelaskan tentang penghalang istiqomah yang berupa syubhat dan syahwat. Taib, kita akhiri. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.